Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa ba'du fal hadirun a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat yang tak terhingga tersebut di petang hari ini kembali kita dipertemukan selepas kita menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kita duduk sejenak sebentar sampai menunggu nanti datangnya waktu salat Isya, insyaallah, dalam rangka satu amalan yang agung dan mulia, yaitu menuntut ilmu. Amalan yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, amalan yang tidak ada tandingannya selama niatnya lurus, selama niatnya benar. Maka menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang tidak ada tandingannya, kata beliau. Sekali lagi, ya, agar kita sampai kepada posisi itu, maka luruskan niat kita, hadirnya dan duduknya kita di sini dalam rangka satu hal, yaitu pertama, mengerjakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita menuntut ilmu. Untuk kita menuntut ilmu. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam telah menegaskan kepada kita dalam sabdanya yang sangat masyhur, yaitu apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah fardhah, sebuah kewajiban bagi setiap mereka yang mengaku dirinya seorang muslim. Ikhwatal iman a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah wa karya dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita sampai kepada pembahasan, yaitu bab yang ke-26, lanjutan dari bab yang kemarin, terkait dengan makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan apa yang dijadikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai lauk dalam beliau makan. Di pertemuan sebelum ini sudah kita bahas terkait dengan bagaimana karakter roti yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kesempatan kita di malam hari ini atau di petang hari ini kita melanjutkan babnya, yaitu terkait dengan apa yang menjadi teman roti dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau makan. Ini lauknya ya. Lauknya. Kalau roti itu adalah makanan pokoknya, kalau di kita berarti nasi ya. Maka teman nasinya itu apa? Nah, ini adalah bahasannya. Gitu ya. Beliau bawakan bab ini dalam rangka sekali lagi untuk mendekatkan, semakin mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi SAW dalam keseharian beliau itu beliau seperti apa sih? Mulai makannya, apa yang beliau makan, cara makan sudah kita bahas, bagaimana duduknya seperti apa sudah kita bahas.
Kemudian juga dalam pembahasan ini maka kita akan mendapati dan buah dari bahasan ini adalah semakin kuatnya rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti kita akan mendapatkan betapa apa yang beliau SAW makan itu sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Itu akan mempertebal syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita bahas ya. Baik. Hadis yang pertama di bab ini, hadis dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya, hadis dari jalan Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Tentu beliau yang sangat paham terkait dengan keseharian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin. Di mana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal idamu al-khallu." Ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baiknya lauk, sebaik-baiknya makanan. Al-idam itu adalah tadi lauk ya, makanan yang menjadi teman makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokoknya roti, maka teman rotinya itu adalah disebut dengan al-idam. Ni'mal idam, sebaik-baiknya idam, sebaik-baiknya lauk adalah al-khallu. Apa itu al-khallu? Cuka. Cuka. Allahu Akbar. Sebaik-baiknya makanan itu, sebaik-baiknya lauk itu cuka. Kita sudah tahu ya, cuka itu ya di tempat kita lah banyak. Bisa berbahan dasar buah apel, bisa berbahan dasar dari apa? Dari ya beberapa jenis bahan dasar dan kita sudah maklum hal itu bersama ya terkait cuka itu. Bayangkan Pak, apa yang terlintas di benak kita? Nabi SAW bersabda sebaik-baiknya lauk atau teman nasi itu cuka. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar sabda itu? Gimana Pak? Oh supaya enggak enak, Masya Allah, barakallah. Nanti kita akan dapati betapa para sahabat ketika melihat dan ketika mendengar Nabi bersabda ini, maka kata beliau, semenjak itu saya tidak pernah meninggalkan cuka dan saya paling tidak pernah berhenti untuk mencintai cuka. Gitu. Karena Nabi menyebutkan sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Ya, gimana? Yang terlintas di benak kita apa? Cuka. Gimana Pak? Apa yang pertama kali atau yang kita apa tuh namanya yang kita terlintas lah di benak kita? Asam, apalagi Pak? Segar, Masya Allah. Segar, asam, apalagi? Baik, tentu apa yang beliau sabdakan ini ada latar belakangnya tentunya. Ada latar belakangnya. Ada asalnya. Kenapa beliau menyebutkan sebaik-baiknya lauk, sebaik-baiknya teman makan itu adalah cuka. Ini ada latar belakangnya tentunya, ya. Dalam riwayat yang lain dari jalan Abdullah bin Abdurrahman disebutkan dengan redaksi yang hampir sama yaitu ni'mal idamu awul udmu al-khal. Sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Sekali lagi cuka adalah barang yang sudah ma'ruf ya, terkenal, yang kita sudah tahu lah ya. Dia dibuat dari berbagai macam bahan dasar, dari mulai buah-buahannya, semisal apel, semisal buah tin, buah zaitun gitu ya. Ada juga dari sayuran, dari wortel dan lain sebagainya, macam-macam lah. Cuka itu bahan dasar. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Muslim, Al-Imam Muslim, ya, rahimahullah, beliau dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari jalan sahabat ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ardhahu. Di mana kata sahabat Jabir ini, pada suatu hari Rasulullah SAW menggandeng tanganku menuju ke kediaman atau ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu pelayan beliau menyuguhkan makanan, ya, menyuguhkan makanan berupa potongan roti.
berupa potongan roti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihidangkan potongan roti. Lalu Nabi bersabda, ya, kepada pelayannya ini, ada nggak lauknya? Ada nggak lauknya? Maka sang pelayan itu berkata kepada baginda Nabi SAW, tidak ada kecuali cuka. Kecuali cuka. Jadi nggak ada makanan yang lain kecuali cuka. Semakin berarti jelas ya latar belakangnya apa tuh? Tidak ada makanan yang lain wahai Rasul kecuali cuka. Maka Nabi pun bersabda hadis yang tadi, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk itu cuka. Itu ya. Allahu akbar. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, semenjak mendengar sabda Nabi tadi, saya tidak pernah berhenti untuk menyukai dan mencintai cuka. Ya. Semenjak beliau mendengar sabda Nabi ini, sebaik-baik makanan, sebaik-baik lauk adalah cuka. Semenjak itu nggak pernah saya berhenti untuk menyukai cuka. Allah. Kenapa? Karena tentunya beliau ingin mendapatkan dan mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan. Walaupun tentu ada latar belakangnya. Itu apa tadi? Ketiadaan makanan yang lain. Dalam rangka menghibur tamunya, dalam redaksi yang lain, dalam rangka menghibur istri-istri beliau. Enggak ada makanan yang lain, ternyata adanya cuka. Maka beliau bersabda apa? Sebaik-baik lauk itu cuka. Ya. Sebaik-baik lauk itu cuka. Luar biasa. Itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa ya kesederhanaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dalam kondisi seperti itu, masya Allah. Ya, luar biasa, tidak berkeluh kesah, bahkan beliau menyebutkan sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Ya, masih sempat menghibur, ya, menghibur. Baik, insyaallah luar biasa. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas Pak, kenapa latar belakangnya? Nah, jadi bukan karena sebatas segarnya ya, bukan karena sebatas segarnya, karena ingin mendapatkan sensasi lain dalam makan, bukan. Karena salah satu di antara latar belakangnya apa? Ketiadaan makanan yang lain. Namun Nabi bersabda demikian dalam rangka menghibur di antaranya. Namun tentu di sana juga ada keutamaan ya. Makanya para sahabat, semisal sahabat Jabir bin Abdullah, semenjak itu saya nggak pernah berhenti untuk mencintai cuka. Ya Allah. Kayaknya pulang dari sini ya kita segera beli cuka ya. Konsumsi di rumah. Cuka yang alami, yang dari buah-buahannya, ada cuka apel ya. Cuka apel yang ma'ruf kalau di kita banyaknya cuka apel ya. Botolan tuh murah. Cuka apel itu bagus untuk kesehatan. Karena Nabi menyebutkan juga berdasarkan sabda Nabi, gitu ya. Berdasarkan sabda Nabi. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Ya. Allah. Itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allahu tabaraka wa taala. Berikutnya hadis yang ke 152. Hadis yang ke 152. Yaitu dari jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa ardhahu. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi beliau berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad dakhli wa ma yamla'u bihi batnahu. Allah. Ini sebagai penegas di hadis di atas ya. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sahabat beliau Nabi yang mulia, beliau berkata begini, bukankah kalian sekarang berada dalam keadaan yang serba ada makanan? Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian sekarang berada di masa makanan, minuman itu berlimpah? Betul tidak, Pak? Di zaman sekarang gitu ya. Makanan berlimpah. Kita mau nyari makanan apa aja asal keluar rumah, keluar klaster bu. Dari A sampai Z itu ada tuh menu A sampai Z. Itu ya. Sangat berlimpah. Makanan dan minuman luar biasa berlimpah. Jangan kata keluar rumah, kalau warga Harvest mah tinggal buka
kulkas udah penuh di kulkas. Apa aja yang ada di kulkas itu luar biasa. Warga sini insya Allah begitu ya. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian sekarang berada dalam keadaan serba ada makanan? Apa yang kalian kehendaki itu ada. Laqad ra'aitu nabiyyakum, dan sungguh kata beliau saya pernah melihat nabi kalian. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Ini sahabat yang mulia tentunya keseharian beliau dengan Nabi SAW. Jadi beliau bersabda ini ketika Nabi sudah wafat. Bersabda ini kepada di hadapan para tabi'in, ya, para tabi'in. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batanahu. Kata beliau, sungguh aku pernah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidaklah ia mendapati ad-daqal. Daqal itu ya Allah, kurma yang paling apa ya? Paling rendah kelasnya lah ya. Kurma paling rendah kelasnya. Paling jelek lah ya. Ia tidak mendapati kurma yang jelek, ma yamla'u bihi batnahu, dalam rangka untuk mengisi perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah beliau menyaksikan Nabi itu jangankan makanan berlimpah, makan kurma yang jelek pun beliau pernah sampai nggak nemu makanan seperti itu, saking ketiadaan makanan. Ya Allah, ya Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan ini sudah kita kupas dulu ya, disinggung terkait dengan penegasan hadis ini juga, di mana ada kisah siapa? Ya, ada seorang ibu yang membawa 2 orang anak perempuannya. Di pertemuan sebelum ini kita sudah bahas. Datang ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wadhaha, lalu ia meminta apa? Makanan. Minta makan. Dan Ibunda Aisyah tengok ke belakang, gak ada yang bisa diberi kepada wanita itu. Padahal si wanita itu bawa apa? 2 anak perempuan. Tengok-tengok, gak ada makanan, apa yang dikasihkan? Ternyata yang beliau setelah cari-cari hanya didapati apa? Iya, 3 butir kurma aja udah, gak lebih. Dikasihkan ke si ibu itu, dan si ibu itu kan apa? Memberi anak pertamanya dengan 1 butir kurma, yang satunya dikasih 1 butir kurma, berarti sisa berapa? Sisa 1. Ketika mau dimakan, anaknya cepat banget makannya, minta lagi, tersisa 1. Dua-duanya minta, dibelah kurmanya, bagi 2, dikasih ke anak pertama, dikasih ke anak kedua. Si ibu tidak makan apa-apa. Di kisah yang sudah kita ulai kemarin di pertemuan sebelum ini. Yang ditegaskan oleh Nabi SAW ketika hal itu diinformasikan kepada Nabi SAW, maka si perempuan itu adalah wajabat alihal jannah, wajib masuk surga si perempuan itu. Dan dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang diuji dengan 1 orang anak perempuan, dan ia merawat dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, maka si anak perempuan itu menjadi apa? Hijab dari api neraka. Sudah kita kupas dulu di pertemuan sebelum ini. Ya, ini adalah kabar gembira bagi mereka yang memiliki anak perempuan, dijaga dirawat dengan baik. Dijaga dirawat dengan baik. Nah, ini hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wadhahu, ya, menegaskan kembali bahwasannya Masya Allah, luar biasa, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu masa tidak mendapati, jangankan makanan yang beraneka ragam, ya. Jangankan makanan yang beraneka ragam atau minuman yang bermacam-macam. Pernah beliau sampai tidak mendapati, sampai level kurma dakal pun nggak ada. Karena saking nggak ada. Ya Allah. Jadi, itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tuh setiap kali mendapatkan nikmat dan karunia apa? Langsung berbagi. Jadi sampai tidak menyisakan untuk dirinya. Sampai tidak menyisakan untuk diri. Bukan berarti Nabi itu nggak punya penghasilan. Pemimpin negara penghasilannya banyak. Ya, dari sekalinya peperangan ghanimah itu 1/5 untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun, ini beliau tidak memegang, langsung dibagi dikasih. Dan itulah yang diterapkan dalam keluarga besar beliau. Makanya di pertemuan sebelumnya sudah kita ulas juga bagaimana Ibunda Aisyah menyikapi ketika di zaman khalifah setelahnya beliau dikirimi apa? 1 kantung berisi uang, emas. Beliau tidak ambil, lalu malah beliau nyuruh pembantunya untuk apa? Masing-masing kasih 10 sampai nggak tersisa, padahal beliau sedang puasa mau buka. Pas dilihat, kita buka sama apa nih? Nggak ada apa-apa. Padahal tadi barusan belum lama dapat 1 kantong dari khalifah. Kata untuk istri Nabi, ibunda
Ummul Mukminin tentunya. Negara menjamin ya kehidupan beliau. Maka khalifah itu mengirim uang kepada beliau untuk dijadikan sebagai biaya hidup. Oh, si couple ketika mendapat langsung kasih. Allah. Itulah Rasulullah SAW dan keluarga beliau, buah didikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, buah didikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama sekali tidak mementingkan untuk urusan pribadi beliau, pribadi mereka. Ya Allah, ya. Itulah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menghadapi masa tadi ya, sampai tidak mendapati makanan yang kelasnya paling rendah lah. Mungkin kalau di kita beras apa Pak? Beras raskin. Levelnya mungkin yang paling ini. Sampai nggak dapat gitu beras seperti itu. Karena saking gemarnya berbagi dan sedekah. Hadis yang berikutnya dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ardahu. Hadisnya senada dengan hadis yang pertama tadi di bab ini, yaitu ni'mal idamu al-khal. Tadi sudah kita bahas ya. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Diulang kembali. Riwayatnya teman, kalau tadi dari jalan Ibunda Aisyah, kalau ini dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis yang ke-154. Dari jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu arda. Abu Musa Al-Asy'ari sahabat mulia yang memiliki suara yang begitu merdu dan indah ya. Suara yang begitu merdu dan indah yang Nabi SAW sangat senang kalau dengar suara beliau. Sampai-sampai Nabi memujinya apa? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah Allah karuniai mizmar. Mizmar itu apa? Seruling. Dari seruling-serulingnya keluarga Daud. Ini kiasan ya, bukan seruling makna hakikat, bukan, namun kiasan. Yang menunjukkan akan apa? Suara yang begitu merdu. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini Allah karuniakan kepada beliau suara yang begitu merdu. Dan beliau adalah salah seorang dari sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil dari beliau Al-Quranul Karim. Satu waktu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wardahu dihidangkan ya, beliau ada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dihidangkanlah hidangan berupa daging ayam. Berupa apa? Daging ayam. Namun ada seseorang dari sebuah kaum yang ketika dihidangkan ayam, karena mungkin tidak familiar di kaumnya, ya, orang tersebut menjauh dari ayam. Jadi kasih ayam, jadi terlihat ekspresi tidak sukanya dengan ayam ya, ia mundur. Lalu Abu Musa radhiyallahu anhu berkata kepada orang tersebut, ada apa denganmu dikasih ayam kau malah mundur? Lalu ia berkata begini, aku melihat ayam itu, jadi mungkin ini pengalaman pribadi orang ini ya. Aku melihat ayam itu dia memakan sesuatu yang membuat orang ini mungkin semacam trauma gitu, lihat ayam kok makanannya tidak enak dilihat lah, menjijikan gitu ya. Jadi aku melihat ayam itu memakan sesuatu. Ia tidak disebutkan, jadi ini sebagai adab juga ya. Karena kalau disebutkan sesuatu yang menjijikan, khawatir yang lain mendengar jadi ilfil mau makan ya, jadi nggak mau makan gitu. Ini adab juga, dia nggak nyebutin secara langsung nama apa yang dimakannya, cuma dia mengatakan saya melihat ayam itu memakan sesuatu, udah gitu aja. Saya melihat ayam itu memakan sesuatu. Jadi saya bersumpah untuk tidak makan ayam, gitu. Karena mungkin pengalaman pribadi ya. Kalau di kita mungkin trauma, mungkin lihat ayam makan gitu, jadi saya nggak mau makan ayam deh. Gitu. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala berkata, udnu, mendekatlah. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Jadi ketika orang itu mundur, menjauh dari ayam, dari makanan yang dihidangkan berupa ayam, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya menyeru kepada orang itu, udnu, mendekat.
Fa ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebenarnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu lahma dajjal, ia makan daging ayam. Nah, ia makan daging ayam. Jadi jangan jadi alasan pengalaman engkau melihat ayam makan yang macam-macam, jadi kemudian nggak mau makan ayam, bahkan sampai bersumpah saya nggak mau makan ayam gitu ya. Mendekatlah, karena saya melihat sendiri Nabi makan ayam. Ya'kul lahma dajjal. Saya melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Nah, kalau di karangan para salaf untuk memotivasi itu adalah menyebutkan keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyebutkan ayam itu mengandung protein, vitamin ini A, B, C, D gitu ya. Tidak, cukup disebutkan Rasul makan itu, udah langsung berubah pikiran. Gitu ya, itu bedanya generasi sahabat, dan seharusnya kita seperti itu ketika kita dimotivasi sesuatu hal nih. Ya, terkait satu hal, kita sebutkan sesungguhnya Rasul menyukai perkara itu. Wah, nggak ada alasan lain tuh, langsung berubah gitu. Tadi sahabat Jabir bin Abdullah yang tadi nggak suka-suka jadi mengatakan, saya nggak pernah bisa berhenti untuk mencintai dan menyukai cuka, bayangkan. Nggak pernah berhenti untuk menyukai cuka semenjak Nabi bersabda demikian. Ini demikian. Hal ini pun sama. Ketika ada orang yang menjauh dari ayam gara-gara dia punya pengalaman mungkin kurang nyaman melihat ayam makanan yang nggak banget gitu makanannya gitu ya, menjijikan kalau makan ayam, makanan ayam gitu. Nah gitu. Maka orang itu padahal awalnya sudah bersumpah saya nggak mau makan ayam yang ngeliat. Ternyata sudah disabdakan begini. Kalau saya lihat Rasul makan ayam langsung berubah. Yang tadinya ilfil jadi semangat makan ayam. Allahu Akbar. Ini contoh ya. Sikap yang harus kita tiru, bukan hanya sebatas tiru makan ayamnya, bukan. Tapi semangat untuk merubah diri itu mencintai sesuatu yang Rasul cintai dan Rasul laksanakan, itu yang harus kita terapkan. Ini namanya disebut dengan manhaj. Ini disebut dengan manhaj, metode. Dalam kita berislam itu seperti ini metodenya. Ya, bukan hanya sebatas ayam, saya suka ayam, bukan itu. Bayangkan merubah sesuatu yang tadinya nggak suka gara-gara Nabi suka, kita rubah jadi suka. Itu kan perjuangan, Pak. Betul tidak? Perjuangan. Tapi langsung dirubah waktu itu juga gara-gara apa? Gara-gara kecintaan kepada Nabi. Nggak mudah loh meninggalkan sesuatu yang tadinya sudah tidak disuka, lalu berubah jadi suka. Itu nggak mudah, perlu perjuangan. Namun karena Nabi hal itu menyukai dan melaksanakan, Allahu Akbar. Ya, sekali lagi ini apa? Manhaj. Kalau Nabi sudah kebalikannya, kita sudah suka sesuatu nih, suka suatu perkara. Lalu kita dapati ternyata Nabi membenci perkara itu. Apakah kita masih, mohon maaf, masih ngeyel-ngeyelan, suka-sukaan? Nah, itu. Nabi ternyata benci perkara itu. Bahkan Nabi larang perkara itu. Nah, kebalikannya dari ini. Ini manhaj namanya. Maka tidak ada lain, tidak ada pilihan lain bagi kita selain daripada apa? Mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan dalam sabdakan. Nabi suka, kita ikuti. Nabi benci, kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga dari bab makanan, tapi pelajarannya contoh dari generasi kaum salaf ini luar biasa. Ya, kan suka dan benci itu perkara hati, betul tidak? Perkara hati, dan hati itu boleh sesuatu hal yang tidak bisa kita miliki, betul. Hati ada di diri kita, hati itu ada di diri. Namun hati itu tidak bisa kendalikan, tidak bisa kita kendalikan, walaupun hati ada di diri kita. Sepakat nggak, Pak? Sepakat nggak, Pak? Hati ada di diri kita, namun hati itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh sederhananya ketika kita sedih banget, lalu pada waktu itu kita rubah harus bahagia, bisa nggak kira-kira? Atau sebaliknya, dalam satu perkara hati saya benci banget sama dia, dirubah waktu itu juga saya harus suka sama dia, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Berat. Atau sebaliknya, saya suka satu perkara, saya suka banget, dirubah waktu itu juga saya harus benci perkara itu. Perlu perjuangan. Dan para sahabat atau generasi salaf cukup dengan apa? Melihat Nabi dan mendengar Nabi. Langsung dirubah waktu itu juga. Itulah semangat yang harus ada dalam setiap diri kita. Semangat yang harus ada pada setiap diri kita. Kita dapati, oh Nabi suka ini, kita dapati Nabi nggak suka ini, kita tinggalkan. Seperti itu. Ya, itulah metode seorang Muslim. Metode seorang Muslim.
Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nah, bagaimana dengan Masya Allah, jazakumullah khairan. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan status ayamnya sendirilah misalnya, ya ayam secara umum. Mungkin orang ini pernah melihat satu waktu ada ayam tertentu yang makan makanan yang apa tadi? Anggaplah makanan najis ya, anggap makanan najis. Kalau di kita mungkin bukan hanya ayam ya, bisa jadi ikan gitu ya. Dan ternyata bukan sekali dua kali itu makannya. Bahkan mungkin dia dibesarkan dengan makan makanan najis ya. Itu gimana statusnya Pak? Binatang seperti itu. Ayam, ikan, boleh nggak kita makan Pak? Nggak boleh. Wah, luar biasa, langsung geleng. Nggak boleh. Oh, keren, yakin. Makanan menjijikan. Oh, berarti sama dengan menjijikan. Kasus mana ya? Kasus yang orang ini ketika dikasih makan ayam. Enggak deh, saya pernah lihat makan ayam sesuatu. Ayam tuh pernah, saya lihat pernah ayam makan sesuatu yang jadi saya bersumpah nggak mau makan ayam lagi nih. Ini gimana? Ada yang lain? Pandangan yang lain? Baik. Ayam atau ikan. Kalau ikan mungkin yang masyhur apa? Lele ya. Nah, terkadang makan sesuatu yang ya menjijikan lah mungkin ya. Itu bagaimana statusnya? Nah, itu disebut dengan namanya hewan jalalah. Hewan apa? Iya, jalalah. Kalau hewan itu dibesarkan, dia makanannya memang bersumber dari makanan yang apa? Tidak halal ya, atau makanan yang menjijikan, maka ia tidak boleh langsung dikonsumsi. Betul, langsung. Tidak boleh langsung dikonsumsi. Ya. Bagaimana caranya? Untuk bisa layak dikonsumsi, maka dia harus diisolasi terlebih dahulu 3 hari. 3 hari. Jadi tidak boleh langsung ngambil dari kolam, diangkat, langsung disembelih, digoreng, enggak gitu caranya. Diisolasikan di tempat yang bersih, di tempat yang suci selama berapa hari? 3 hari. Ayam pun sama demikian. Diisolasi, diambil dari habitat yang seperti itu, simpan di tempat yang bersih, yang suci selama 3 hari. Dikasih makan yang makanan, layaknya makanan normal pada umumnya ya. Mungkin kasih pelet kalau ikan, dikasih dedak atau segala macam lah. Yang sifatnya memang makanan itu adalah makanan khas bagi hewan tersebut, entah ayam atau ikan. Ya, jadi bukan dari unsur yang najis. Dikasih makanan selama berapa? 3 hari. Setelah 3 hari baru dia bisa dikonsumsi, bisa disembelih kalau ayam atau ikan bisa kita pecel ya. Nah, kita pecel. Jadi tidak boleh langsung diangkat dari kolam, langsung kita potong-potong digoreng enggak gitu. Ya seperti itu. Itu hukum bagi hewan jalalah, semua jenis hewan yang tadi dibesarkan dari makanan yang najis ya. Bukan hanya ayam, bisa jadi ikan, atau mungkin kalau di tetangga kita sana di Bantar Gebang ya, di tempat sampah kan ada kadang kambing, kadang apa yang ngais-ngais makanannya di tempat-tempat seperti itu, mungkin ya bisa disamakan dengan ini statusnya. Kita isolasi dulu selama 3 hari, dikasih makanan yang layak memang buat makanan binatang tersebut, baru kita boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya, selanjutnya hadis hadis yang ke-156. Hadis yang ke-256. Ini masih sama ya dengan hadis yang sebelumnya, itu dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa'adhahu, ketika dihidangkan kepada tamu itu ada makanan, dihidangkan makanan kepada tamu itu berupa ayam, ya, lalu ternyata ia mundur dan menjauh, ya. Maka Abu Musa berkata, "Udnu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklu minhu. Qala inni ra'aituhu ya'kulu syai'an qadirtu fa halaftu alla at'ama abada." Nah, ini redaksi hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Baik, sudah kita bahas ya. Selanjutnya dari jalan dari jalan sahabat Abu Asid, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Kullu zaita waddahinu bihi
fa innahu min syajaratin mubarakah. Nah, kalau tadi ada ayam, lalu ada makanan apa tadi? Cuka. Nah, yang selanjutnya. Kulu zaita, makan oleh kalian zaitun. Zaitun. Waddahinu bihi, dan oleskanlah minyak zaitun itu ke tubuh kalian. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena sejatinya ia termasuk di antara tumbuhan-tumbuhan yang diberkahi. Nah, kita dapat berapa menu nih? 3 menu ya. Zaitun sekarang, Pak. Zaitun. Nabi memerintahkan, walaupun statusnya tidak wajib ya, namun Nabi memerintahkan, kulu, makanlah oleh kalian. Berarti ada perintah dari Nabi SAW. Kulu zaita, makan oleh kalian zaitun. Ya, zaitun. Entah buahnya, entah jadi dalam bentuk apa? Minyaknya. Gitu ya. Dan juga iddahinu, yaitu apa tadi? Dioleskan. Boleh ke badan. Kalau Imam Qayyim menyebutkan kalau beberapa tempat yang panas gitu ya. Kalau kemarin tuh di musim panas kita kemarin ya, sampai 38 derajat itu. Sebetulnya ada solusi tibun nabawinya, itu apa? Diolesi minyak zaitun. Ibnu Qayyim menyebutkan bagi di tempat-tempat panas tuh minyak zaitun tuh sebagai nutrisi bagi tubuh, dioleskan ke tubuhnya, untuk ke rambut, ke muka mungkin dioleskan. Untuk stamina biar kuat. Selain dimakan ya, selain diminum, ya, itu adalah salah satu dari resep-resep tibun nabawi. Karena sejatinya kata Nabi, ia adalah merupakan tumbuhan yang diberkahi, min syajaratin mubarakah, ya. Tumbuhan yang diberkahi, gitu ya. Dalam ayat kan sudah hafal ya, di surah yang biasa Nabi baca kalau di sholat maghrib, di rakaat pertama sholat maghrib, Nabi biasa membaca surah wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah sumpah pasti adalah perkara yang mulia, perkara yang banyak keutamaannya, gitu ya, banyak keutamaan. Nah, di sana disebutkan wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Pasti di sana tersimpan keutamaan besar, gitu ya. Demikian pula di dalam surah An-Nur ya, di ayat Nurullah itu ya. Di sana tersebutkan apa? Min syajaratin mubarakah. Ayat ke-35 surah An-Nur. Min syajaratin mubarakah. Bahwasanya zaitun itu berasal dan bersumber dari apa? Tanaman yang diberkahi. Tanaman yang diberkahi. Salah satu konsep keberkahannya itu tadi, manfaat yang banyak. Buat stamina, buat kesehatan. Makanya di beberapa negara, di beberapa daerah yang memang dia menjadi habitat baik dan bagus bagi zaitun ini, semisal Syam ya, Palestina contohnya, ya, negeri saudara kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan musibah ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala lekas mengangkat bala dan musibah di tengah-tengah saudara-saudara kita di sana ya, segera memberikan kepada mereka kemenangan dan menghancurkan sehancur-hancurnya, sebinasa-binasanya kaum Yahudi la'anahumullah. Semoga Allah melaknat dan membinasakan mereka. Baik. Di bumi Palestina dan di daerah Syam itu karena memang terkenal menjadi daerah yang asal atau daerah yang sangat bagus untuk menanam dan mengembangkan pertanian zaitun. Maka kebiasaan warga Palestina makan apapun selalu disirami dengan minyak zaitun. Makan apa selalu dikasih siram zaitun. Oh, di Indonesia apa? Kecap kali ya. Dikit-dikit apa sih kasih kecap. Makan apa kasih kecap. Kalau di sana zaitun. Jadi makan roti, makan apa selalu dikasih zaitun. Karena memang di sana sudah merupakan penghasil dari minyak zaitun terbaik ya, buah zaitun terbaik itu di sana. Di bumi Syam, di Palestina itu sangat luar biasa. Pertanian zaitunnya sangat bagus karena memang sangat cocok untuk tanaman itu. Gitu ya. Dan Nabi SAW di sini memerintahkan untuk kita makan buah zaitun. Boleh jadi dalam bentuk buahnya atau dalam bentuk apa? Minyak yang sudah dibikin minyak ya. Dan juga di kita boleh diperintah juga untuk apa? Mengoleskan. Kalau ada luka-luka atau apa secara umum lah boleh dioleskan. Untuk tadi stamina. Imam Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan seperti itu. Salah satu dari resep tibun nabawi itu adalah ketika apalagi dalam kondisi panas, maka dioleskan ke tubuh supaya staminanya terjaga. Tidak mudah dehidrasi ya.
tidak mudah dehidrasi. Dikasih apa? Olesan minyak zaitun. Olesan minyak zaitun. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, ya, hadis yang ke-158 masih sama dengan hadis yang di atas, ya, namun berbeda jalan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasul bersabda, "Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah oleh kalian minyak zaitun, makanlah kalian zaitun, ya. Dan olesilah tubuhmu karena sesungguhnya ia berasal dari tumbuhan yang diberkahi, tumbuhan yang diberkahi. Baik, selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Hadis yang berikutnya dari jalan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu duba." Nah, ini resep yang keberapa nih? 4 ya? Keempat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu duba. Ya, fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'atu atatabba'uhu fa adauhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Kata Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggemari buah labu. Buah apa, Pak? Labu. 4 ya, udah dicatat nih di rumah. Siapin pertama tadi apa? Apa tadi? Cuka ya. Cuka yang kedua apa? Ayam, bolehlah ayam. Ketiga, zaitun. Keempat apa nih? Labu. Wah, labu. Udah ada resep-resepnya tuh. Alhamdulillah. Labu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW menyukai menggemari buah labu. Buah labu. Pada suatu waktu atau suatu hari kata beliau diberi buah itu, diberi makanan hidangan berupa buah itu, ya. Atau kata Anas bin Malik, du'iyalahu, Nabi diundang untuk ke sebuah pertemuan, diundang untuk dan diberikan hidangan berupa makanan buah labu, buah labu. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pun mengikuti beliau SAW, karena kita tahu Anas bin Malik apa? Berkhidmat kepada Nabi SAW, menjadi pembantu di rumah Nabi SAW. Diikuti oleh beliau. Lalu ketika melihat ada buah labu, karena beliau tahu Rasul suka buah labu, maka aku pun letakkan buah itu di hadapan beliau, didekatkan ke Nabi SAW. Karena tahu Nabi suka buah labu nih. Dekatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW buah labu tersebut. Ya. Ini adalah makanan yang berikutnya yang menjadi lauk Nabi SAW yang Nabi SAW sukai. Gitu ya. Beberapa sahabat tahu Nabi itu kegemarannya satu di antaranya adalah buah labu. Baik, satu lagi ya, satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi. Sebelum nanti ada hadis yang banyak. Hadis yang panjang maksudnya. Dari Abu Khalid dari Hakim bin Jabir dari ayahnya berkata, "Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ra'aitu indahu duba. Yuqatta'u faqultu ma hadha qala nukatsiru bihi ta'amana." Aku masuk ke rumah Nabi SAW lalu aku melihat ada buah labu yang sudah dipotong-potong, yang sudah apa? Dipotong-potong. Yuqatta' yang sudah dipotong-potong buah labu. Lalu aku bertanya, apa ini? Ya, ada apa ini? Qala nukatsiru bihi ta'amana. Beliau menjawab, kami memperbanyak makanan ini. Kami memperbanyak makanan kami dengan buah ini. Jadi termasuk di antara makanan yang paling yang sering dimakan oleh Nabi adalah buah labu. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang kita pelajari di kesempatan kita di malam hari ini mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi kita ya. Sekali lagi, bukan hanya sebatas kita mendapatkan dan mempelajari tentang menu-menu makanannya apa yang Nabi suka, namun lebih daripada itu tadi apa? Ilmunya apa? Manhaj dari perkara ini ya. Di mana kita meniru para sahabat Nabi, mencintai apa yang Nabi cintai dan menjauhi dari perkara yang Nabi ya tidak sukai, gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya, Pak, sebelum kita adzan? Baik. Kita tunggu adzan dulu, Pak ya. Kita tunggu adzan dulu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, baik, silakan. Yang mau bertanya? Saya ada bertanya tadi mengenai hewan bicara. Karena saya baru tahu setelah paparkan
bagaimana caranya kalau kita mau belanja di pasar atau membeli jadi atau lewat tadi misalnya ayam atau katanya harus diisolasi misalnya. Sudah.